Ehm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini melanjutkan materi analisis dimensi minggu lalu. Saya akan membuat beberapa video penjelasan. Nah, di sini kita melanjutkan minggu lalu kita belajar tentang analisis dimensi, tapi dengan satu konstanta atau satu pi. Jadi kalau kita kemarin mengingat ini ya, jadi analisis dimensi itu ada dua metode. Yang pertama ada metode Buckingham, kemudian yang kedua ada metode Rayleigh. Nah, dua metode ini sudah kita pelajari minggu lalu. Ada metode Buckingham menggunakan pi, metode Rayleigh menggunakan k. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metode Buckingham, entah itu sistem FLT atau MLT. Teman-teman boleh pilih MLT atau FLT. Nah, di situ kita akan belajar mengerjakan apabila terdapat satu atau terdapat lebih dari satu pi. Kalau minggu lalu kita hanya belajar satu pi. Nah, sebelum masuk materi itu kita perlu memahami dulu satuan-satuan yang masuk ke sistem geometri, kinematik, dinamik. Nah, ini yang penting ya. Jadi geometri, kinematik, dan dinamik. Nah, kenapa kita harus belajar tiga aspek ini? Karena untuk analisis dimensi ini untuk membentuk kesebangunan. Jadi kita kan bab materi ini tuh analisis dimensi dan kesebangunan untuk bangunan air. Sebenarnya analisis dimensi itu tidak hanya digunakan di bangunan air aja ya, maksudnya di materi-materi lain juga ada. Nah, di sini kalau mau membuat suatu keserupaan atau kesebangunan, ada tiga aspek yang harus dipenuhi. Yang pertama aspek geometri, kinematik, dan dinamik. Geometri itu contohnya apa aja? Ini yang ada di layar, saya hanya memberikan contohnya ya. Mungkin ada satuan-satuan lain yang tidak saya masukkan di sini. Nah, jadi kalau geometri itu berkaitan dengan seperti jarak. Jadi di sini ada area, ada volume. Area kan meter persegi, volume meter kubik. Nah, kayak gitu. Jadi yang dimensinya biasanya hanya length. Nah, kemudian ada kinematik. Kinematik ini berhubungan dengan arah dan jarak. Jadi jaraknya itu ada pergerakan dan ada arahnya. Jadi seperti kecepatan, percepatan sudut, kemudian ada debit dan lain sebagainya. Kemudian dinamik ini di atasnya kinematik ya, seperti gaya, momen, torsi, dan lain sebagainya. Nah, nanti teman-teman perlu tahu geometri, kinematik, dan dinamik ini karena untuk menghitung kita harus memilih satuan dari tiga aspek ini, semuanya harus terwakilkan. Nah, akan kita bahas di contoh ini ya, contoh setelah ini. Nah, jadi di sini saya punya contoh soal. Bentuk sebuah ekspresi bentuk dari non-dimensional tekanan gradien pada pipa horizontal dengan penampang lingkaran. Tunjukkan bagaimana hubungan bentuk yang berkaitan dengan frictional head loss atau kehilangan tinggi tekan. Nah, jadi misal ada soal, jadi kan analisis dimensi ini kita gunakan untuk melihat keterkaitan antara variabel-variabel yang akan kita cari. Contoh di dalam soal ini ada pressure gradient atau tekanan dibagi jarak. Nah, di sini step 1 ada identify the relevant variable. Jadi kita harus mengidentifikasi variabel yang relevan atau variabel yang kita akan cari di soal itu. Nah, misal di sini ada pressure gradient, berarti di situ ada tekanan dibagi jarak. Nah, kemudian karena ini horizontal pipe, berarti di situ ada aliran yang mengalir. Nah, di sini ada rho atau berat jenis. Jadi berat jenis cairannya berapa? Kemudian V kecepatan, otomatis ya karena dia melalui pipa berarti ada kecepatan. Kemudian ada diameter dari pipa. Kemudian ada KS di sini berkaitan dengan kekasaran dinding pipa. Jadi kalau teman-teman ingat waktu belajar sebelum bab ini kita belajar namanya kekasaran ya, ada angka Manning. Nah, kemudian ada viskositas.
karena itu sifatnya zat cair ya, ada mu atau viskositas. Nah, kemudian setelah kita identifikasi variabel apa saja yang akan kita cari. Jadi kan di sini pressure gradient ini variabel terikatnya. Bebasnya itu ada rho, ada V, kecepatan, ada D, KS dan mu. Nah, kemarin kita juga udah belajar bagaimana cara mengkonvert satuan dari variabel ke dimensi. Nah, kemudian di sini misal di sini ada dp per dx atau tekanan per jarak. Nah, tekanan itu kan gaya dibagi area, force per area. Nah, nanti dicari sistem MLT-nya. Ini karena di sini pakai MLT ya, contohnya. Jadi di sini force itu gaya, dimensinya kan MLT pangkat min 2. Kemudian area itu kan L kuadrat, karena ini dibagi jadi di sini L pangkat min 2. Kemudian di sini jarak ada length. Length itu L. Nah, jadi di sini kalau kita sederhanakan, MLT pangkat min 2 kali L pangkat min 2 dibagi L itu sama dengan ML pangkat, ini bisa dicoret ya, berarti kan ML pangkat min 2 T pangkat min 2. Nah, ini dimensinya dari tekanan dibagi jarak. Kemudian ada rho. Rho dimensinya ML pangkat min 3, kemudian V dimensinya LT pangkat min 1. Nah, di sini ada diameter. Diameter kan satuannya meter, berarti dia pakai length, kekasaran juga pakai length. Kemudian mu di sini dimensinya ML min 1 T pangkat min 1. Nanti bisa lihat di tabel atau nanti teman-teman bisa cari ya. Nah, kemudian di step ketiga setelah kita mencari variabel yang relevan, kemudian mencari dimensinya dari variabel yang relevan, langkah selanjutnya mencari angka dari dimensi yang independen dan non-dimensional group. Maksudnya gimana? Jadi di sini kan tadi kita udah menghitung variabel yang terikat kan ada 6. Sini ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian number of independent dimension maksudnya dimensi dari variabel yang relevan ini dibentuk berapa independent dimension. Jadi independent dimensionnya di situ kan ada MLT. Nah, dimensi-dimensi ini dibentuk dari M, L, dan T. Jadi di sini ada M-nya ada 3. Nah, kemudian N nanti dikurangi dengan M itu kan sama dengan 3. Jadi nanti teman-teman wajib menghitung Pi-nya ada 3. Nah, karena Pi-nya ada 3, langkah keempat, pilih 3 variabel yang mewakili dari geometrik, kinematik, dan dinamik. Nah, kalau kita lihat, kalau ini kan variabel terikatnya ya, jadi kita nggak pilih dulu. Nah, nanti kita pilih antara ini. Yang mana yang geometrik, yang mana kinematik, yang mana dinamik. Jadi kalau kita lihat ini itu dinamik. Kalau kecepatan itu kinematik. Kemudian D itu berarti geometrik. Karena hanya berisi jarak, ini juga geometrik. Kemudian yang ini viskositas itu sifat zat cair gitu ya. Nah, berarti nanti yang kita pilih kalau di soal ini contohnya yang geometrik mewakili D, dia memilih D, kemudian ada kinematik memilih V, dinamik kita pilih rho. Nah, dari 3 ini kan tadi ada 6 variabel yang relevan. Kita memilih 3, geometrik diwakili D, kinematik diwakili V, kecepatan, dinamik diwakili rho. Nah, karena kita udah memilih 3 variabel ini, berarti ada namanya variabel sisa. Variabel sisa itu berarti yang tersisa dari ini, yang ini tidak dipilih, kemudian ada KS dan mu. Ini ya variabel sisanya ya. Nah, setelah kita menentukan variabel yang dipilih, Pi-nya ada berapa, kemudian variabel sisanya yang mana aja. Nah, step selanjutnya itu membentuk Pi. Jadi di sini kalau kita tulis, berarti kan ada Pi-nya ada 3 ya, ada Pi1, Pi2, Pi3. Caranya ditulis dulu variabel yang dipilih. Berarti di sini variabel yang dipilih
D, V, dan rho. Nah, berarti di sini ada D, V, dan rho. Ini juga ditulis ya. Nah, kemudian variabel yang kita tidak pilih kan itu ada 3. Berarti nanti kita masukin satu-satu di setiap pi. Nah, berarti di sini sebelum itu karena kita udah memilih variabel yang D, V, dan rho, ini harus dipangkatkan dengan A, B, dan C. Ini ingat ya, yang minggu lalu kita juga belajar bahwa dipangkatkan A, B, C di variabel yang dipilih. Ini A, B, C, ini pangkat A, B, dan C. Nah, kemudian variabel sisanya kita masukkan di setiap pi. Berarti yang ini dp per dx, kemudian yang ini ks, yang ini mu, gitu ya. Nah, berarti nanti di sini ada 3 pi yang harus teman-teman selesaikan. Nah, kalau kita lihat di contohnya, pi yang pertama itu kan yang ini. Pi yang pertama. Nah, pi yang pertama itu adalah pi sama dengan dp per dx dikali d pangkat a, v pangkat b, rho pangkat c. Nah, setelah itu kita convert ke bentuk satuan, ke bentuk dimensi. Nah, jadi kita ingat minggu lalu kalau pi itu adalah satuan yang tidak berdimensi, karena ini sistemnya MLT, kita pakai MLT tapi dipangkatkan 0. Kita ingat kemarin sesuatu yang dipangkatkan 0 nilainya 1. Jadi pi ini tidak mempengaruhi variabel lainnya. Jadi di sini MLT-nya pangkat 0, kemudian dp per dx tadi kita udah cari ya di awal itu ini. Jadi ML-2 T pangkat min 2 kita masukkan di sini. Ya. Kemudian D-nya dimensinya L dipangkatkan A. Di sini V kecepatan dimensinya LT-1 ya. LT-1. Nah, kemudian dipangkatkan B, yang terakhir ada rho. Rho di sini ML pangkat min 3. Jadi ML pangkat min 3 di sini dipangkatkan C. Nah, kita ingat lihat pangkatnya, ruas sisi kiri sama dengan dan ruas sisi kanan. Yang M itu berapa? Berarti yang ruas kiri M-nya kan 0 pangkatnya, jadi ini 0. Kemudian yang di ruas kanan ini M-nya ada ini pangkat 1, kemudian M-nya ini pangkat C, berarti 1 plus C. Nah, kalau kita selesaikan C-nya sama dengan minus 1. Kemudian yang L ruas kiri itu 0, kemudian ruas kanan ini berarti ada min 2, kemudian ada A, ada B, dan ada C. Berarti min 2 ditambah A ditambah B, ini L min 3C ya. Jadi min 3C. Masukkan ke sini. Yang T juga gitu. T ruas kiri sama dengan 0, ruas kanan berarti minus 2 sama min B. Oh ya, udah itu aja. Minus 2 sama min B. Kemudian dicari B-nya sama dengan minus 2, C-nya sama dengan minus 1. Kita dapatkan nilai A-nya sama dengan 1. Nah, setelah kita dapatkan nilai A, B, C, kita masukkan di pi1. Berarti pi1 sama dengan D pangkat A, V pangkat B, C, rho, maaf ya. Nih. Rho pangkat C kali dp per dx. Nah, ABC-nya udah kita ketahui, berarti pi1 sama dengan D pangkat 1, V pangkat min 2, rho pangkat min 1 dp per dx. Nah, setelah itu kita bentuk, nah ini di sini. Nah, ini jadi kalau kita sederhanakan ini pi1 sama dengan D dikali dp per dx dibagi, ini turun ya karena minus, berarti V pangkat 2 kali rho. Nah, ini kalau kita lihat jawabannya ini sama ya. Nah, berarti di sini pi1-nya benar. Nah, kemudian pi2 ini kenapa hanya ks per D? Kalau kita breakdown di sini ada pi2 sama dengan D, yang ini kita pindah ya, ini kita pindah, kemudian
D pangkat A kali V pangkat B kali Rho pangkat C kali KS. Nah, berarti kalau kita lihat dimensinya, kalau di dalam pi itu, misal kan variabel yang kita pilih itu kan hanya 3 ini. Kemudian variabel yang tidak terpilih itu ini. Apabila ada variabel yang tidak terpilih ini kan dimensinya L aja. Nah, misal ada variabel yang tidak terpilih itu dimensinya sama dengan variabel yang terpilih. Itu bisa langsung kita bentuk seperti ini. Jadi kalau kita breakdown itu pi ini dimensinya L. Yang ini juga dimensinya L. Nah, karena dimensinya ini sama, kita bisa langsung bentuk P2 sama dengan KS per D. Karena ini dimensinya sama. Nah, jadi kalau dimensinya sama antara variabel yang tidak terpilih, itu bisa langsung kita bentuk KS per D. Kayak gitu ya. Nah, sekarang lanjut kita ke P3. P3 di sini itu ada D pangkat A, V pangkat B, Rho pangkat C kali mu. Nah, jadi di sini nah, kita pindah ke sini. Mu kali D pangkat A, V pangkat B, Rho pangkat C. Nanti kita bentuk dimensi P3-nya itu kan tidak berdimensi. Jadi MLT pangkat 0, mu, nanti dilihat dimensinya yang di atas, yang di sini. Nah, ini ML min 1, T min 1. Kemudian D2L pangkat A, V LT min 1 pangkat B, Rho ML min 3 pangkat C. Sama sistemnya kayak tadi, dilihat ruas kiri dan ruas kanannya pangkatnya disamakan. Nanti kita dapat nilai A, B, dan C. Nah, setelah dapat nilai A, B, dan C, yang ini dimasukkan ke persamaan yang kita buat. Nah, ini kalau dimasukkan kan berarti ini berarti P3 sama dengan mu kali D-nya D pangkat min 1, V pangkat min 1, Rho pangkat min 1. Jadi kalau kita sederhanakan, P3 sama dengan mu bagi D kali V kali Rho. Ya. Nah, kemudian set out the non-dimensional relationship. Jadi karena kita punya 3pi di sini, nah ini 3pi ada pi1, pi2, pi3, kita bentuk non-dimensionalnya. Hubungannya apa? Jadi hubungannya pi1 sama dengan fungsi dari pi2 dan pi3. Nah, sebenarnya di step 6 ini untuk analisis dimensi udah selesai. Cuman di sini diberi tambahan. Jadi kalau kita ingat dulu pernah belajar ada namanya rumus Darcy-Weisbach, terus ada rumus kehilangan tinggi tekan. Nah, rumus-rumus ini sebenarnya didapatkan dari analisis dimensi yang kita hitung. Jadi tadi kalau kita lihat rumus P3 ini itu kebalikan dari angka Reynolds. Jadi angka Reynolds itu angka yang tidak memiliki dimensi. Nah, di sini kalau kita hubungkan, jadi nanti kita dapat HF dari hubungan ini, kita nanti dapat kehilangan tinggi tekan. Nah, karena dP per dx itu kan rumusnya Rho kali G kali HF per L. Nah, kalau kita masukkan dimensinya, berarti kan dP per dx ini kan yang ini kita masukkan ke sini, itu jadi fungsi dari yang ini dikali Reynolds, kebalikannya Reynolds. Nah, nanti atau kita sederhanakan dapat bentuk kehilangan tinggi tekan. Nah, Darcy-Weisbach ini didapatkan dari analisis dimensi di atasnya. Jadi maksudnya untuk step 7 ini hanya menjelaskan tentang gunanya analisis dimensi. Jadi rumus-rumus kan kita kalau rumus-rumus cuma tahu kecepatan, debit. Nah, tapi kalau ingin tahu hubungan antar beberapa variabel pakai analisis dimensi didapatkan rumus baru kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada contoh soal yang nomor 2. Jadi di sini ada deflection di ujung cantilever beam itu merupakan fungsi dari
beban ujung atau disimbolkan dengan W, kemudian panjang balok disimbolkan dengan L, kemudian ada inersia yang dilambangkan dengan I, kemudian ada yang modulus dilambangkan dengan E. Nah, di sini kita disuruh untuk menunjukkan analisis dimensinya. Nah, stepnya sama ya. Jadi identifikasi the relevant variable. Jadi variabel yang relevan apa aja? Berarti di sini ada defleksi, variabel terikatnya. Kemudian ada W bebannya, kemudian panjang beam, ada inersia dan modulus. Nah, berarti ada 5 ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tulis dimensinya dari 5 variabel yang sudah kita tentukan. Defleksi L, beban MLT min 2, kemudian L-nya L, I-nya L pangkat 4, E-nya ML min 1 T min 2. Nah, di sini ada cukup perbedaan dari untuk soal yang pertama barusan. Jadi di sini bentuk nilai N dan M-nya itu berbeda. Jadi kalau tadi soal yang tadi tuh jumlah variabelnya sama ya 5. Nah, di sini independent dimensionsnya kenapa kok 2? Jadi kalau kita lihat dimensi dari 5 variabel itu dapat dibentuk dari dimensi L dan MT min 2. Nah, ini kebetulan W dan E itu dimensinya sama ya. Load dan modulus itu sama-sama dibentuk oleh MT min 2, MT min 2. Nah, jadi di sini 5 dimensi ini dapat dibentuk dari L dan MT min 2. Nah, misal ya di sini ada suatu variabel yang dimensinya tuh MLT min 3. Misal ini ya. Berarti kan yang dimensi ini tidak dapat dibentuk oleh MT min 2. Jadi kita nggak boleh bilang M-nya itu nilainya 2 kalau kasusnya seperti ini. Berarti kalau kasusnya ada variabel ini, ada MLT min 3, jadi number of independent dimensionnya itu nilainya 3 karena dibentuk oleh M, L, dan T. Kalau ini kan L dan MT min 2 karena kebetulan nilai E dan W-nya itu sama-sama dibentuk oleh MT min 2. Tapi kalau ada kasusnya di sini T min 3 berarti ini tidak berlaku ya. Jadi nilainya nih 3. Nah, karena kebetulan di sini hanya MT min 2, jadi di sini kita tulis M-nya 2. Nah, karena nilai N-nya 5, M-nya 2, berarti N min M ada 3. Nah, berarti di sini sesuai contoh soal yang pertama, P-nya ada 3 ya, ada P1, P2, dan P3. Gitu ya. Nah, di sini karena kita memilih M-nya ada 2, berarti ada variabel yang kita pilih itu ada 2. Jadi di sini di contoh soalnya memilih yang geometrik memilih L atau panjang beam, kemudian yang dinamik kita pilih yang E modulus karena di sini tidak ada kinematik. Jadi yang dipilih geometrik dan dinamik. Jadi yang dipilih L dan E. Nah, kemudian karena Pi-nya udah kita bentuk ada 3, jadi kita membentuk Pi-nya ya sama kayak di contoh soal pertama. Di sini ada Pi1 dan Pi2. Nah, Pi1-nya variabel yang kita pilih kan ada L sama E. Nah, jadi di sini L dikali E, berarti ini pangkat A pangkat B. L dikali E pangkat A pangkat B. Nah, ada P3 maaf. Ini berarti L pangkat A, E pangkat B. Nah, variabel yang tidak kita pilih berarti variabel selain L dan E. Berarti ada selain L dan E ada defleksi, ada beban, ada inersia. Berarti di sini ada defleksi, ada beban, ada inersia. Nah, ini ada 3 Pi. Nah, contohnya di sini tuh kan langsung bentuk perhitungannya. Nah, kita breakdown satu-satu ya. Jadi caranya di sini berarti misal kita hitung yang Pi1 dulu.
Pi1 sama dengan L pangkat A E pangkat B dikali defleksi. Ini pakai sistem apa ya? Bentar. Nah, ini pakai sistem MLT. Berarti kalau pakai sistem MLT untuk Pi itu tidak berdimensi. Jadi M pangkat 0, L pangkat 0, T pangkat 0. L itu satuannya apa tadi? Kita lihat. L berarti yang ini, satuannya L. Berarti ini L pangkat A dikali satuan dimensinya apa? Ini ya. ML-1 T-2. Berarti di sini ML-1 T-2 pangkat B. Sekarang kita cari defleksinya. Defleksinya hanya ini ya, L aja ya. Berarti di sini dikalikan L. Nah, kita lihat pangkatnya ruas kiri dan ruas kanan. Pangkatnya M, ruas kiri 0, ruas kanan berarti 1 kali B berarti B. Berarti B-nya sama dengan 0. L, ruas kiri 0. Kemudian ruas kanan ada A. Ini ya, ada A. Kemudian ada min B sama plus 1. Berarti min B plus 1. Kemudian T-nya ruas kiri 0. Ini. Kemudian ruas kanan berarti ini min 2B. Min 2B. Nah, kita lihat. Kalau B-nya sama dengan 0, berarti A-nya sama dengan berapa? Nah, ini misal kita ganti 0. Berarti A min 0 plus 1. Berarti A plus 1. Berarti A sama dengan minus 1. Nah, kita masukkan di persamaan yang ini. Jadi Pi1 sama dengan L pangkat min 1 kali E-nya pangkat 0, berarti nggak ada 1, kemudian kali defleksi. Jadi kalau kita sederhanakan, defleksi per L. Nah, ya kita lihat jawabannya sama. Itu ya, cara mengerjakannya gitu ya. Nah, sekarang kita coba cari yang kedua. Kita hapus dulu ini. Yang kedua itu ada ini Pi 2 sama dengan L pangkat A E pangkat B kali W. Nah, kemudian di sini ini berarti Pi-nya M pangkat 0, L pangkat 0, T pangkat 0. L-nya L pangkat A, E-nya tadi apa satuannya? ML min 1 T min 2. Berarti ini ML min 1 T min 2 pangkat B. W satuannya ML T min 2. Berat. ML T min 2. Oke. Sekarang M ruas kirinya 0. Ini karena 0 ya. Ruas kanannya berarti B sama 1. Berarti ini B plus 1. L-nya ruas kirinya 0. Kemudian A min B plus 1. Berarti A min B plus 1. T-nya berarti ini 0. Ini 0. Kemudian min 2B min 2. Gitu ya. Berarti min 2B min 2. Nah, berarti sini B-nya sama dengan 1. Minus 1. Kalau B-nya sama dengan minus 1, A-nya sama dengan, nah, berarti kan A min 1 berarti plus 1 plus 1. Berarti jadi A plus 2. Jadi di sini misal A min 1 plus 1. Berarti A plus 1 plus 1 sama dengan 0. Berarti A sama dengan minus 2. Nah, coba kita masukkan ke sini. Jadi Pi 2 sama dengan L pangkat min 2 E pangkat min 1 kali W. Kalau kita sederhanakan, W kali L pangkat 2 kali E. Coba kita samakan. Oh iya, maaf ya, ini ketukar. Yang W itu di sini P3. Berarti kita samakan ya sama yang ini. Ini sama ya. W
WE L pangkat 2. Nah, kemudian kita coba cari yang ketiga ya, biar paham betul. Jadi di sini P3 sama dengan L pangkat A E pangkat B kali I. Ini M0 L0 T0, kemudian L pangkat A, E nya apa tadi? ML-1 ML-1 T-2 pangkat B kali I nya L pangkat 4. L pangkat 4. Sama ya stepnya. Stepnya yang M sebelah kiri 0, berarti sebelah kanan hanya ada ini B. Kemudian L nya sisi kiri 0, sisi kanan ada A min B plus 4. A min B plus 4. T nya 0, di sini ada min 2B. Jadi kalau B nya 0, berarti yang ini A sama dengan min 4. Nah, jadi kalau kita masukkan ke sini, P3 sama dengan L pangkat min 4, B nya pangkat 0, berarti E nya hilang kali I. Kalau kita sederhanakan, P3 sama dengan I per L pangkat 4. Nah, kita lihat jawabannya P3 nya P2 ya, sama. Nah, jadi setelah itu kita bentuk P1 nya sama dengan fungsi dari analisis dimensi P2 dan P3. Itu untuk contoh soal yang kedua. Gitu ya. Ada contoh non-dimensional group. Jadi di sini ada, di dalam mekanika fluida itu ada bilangan yang tidak berdimensi. Teman-teman sudah pasti kenal, ada Reynolds numbers yang rumusnya seperti ini. Kemudian ada Freud number, ini pasti kenal. Ada Weber, ada Rossby, ada Mach. Sebenarnya banyak, ini hanya contoh-contohnya aja. Jadi kalau Reynolds numbers ini kita convert ke analisis dimensi, pasti entah itu pakai sistem MLT atau FLT, dimensinya pasti M0, L0, T0 atau bilangan yang tidak punya dimensi. Bisa dibuktikan ya, nanti coba cari bilangan rho U kali L kali viskositas, cari satuannya, kemudian convert ke bentuk analisis dimensi, dia jadinya dimensinya 0, entah itu FLT atau MLT, dia pasti pangkat 0 semuanya, gitu ya. Nah, di sini saya akan beri contoh yang agak real ya, yang ada contohnya. Jadi di sini ada ada air yang mengalir di atas bendungan. Jadi di sini air mengalir di atas bendungan. Nah, ini Q-nya, ini ada H, tinggi permukaan air ke bendungan, kemudian ada lebar bendungannya. Jadi di sini ada soal air mengalir di atas bendungan, asumsikan debit per satuan panjang bendung yang dipengaruhi oleh head ini, kemudian ada lebar bendungnya, kemudian otomatis ada percepatan gravitasi, kemudian ada massa jenis airnya, ada viskositas. Nah, viskositas kekentalan zat cairnya. Berarti kalau kita ubah ke dalam bentuk fungsi, karena kita disuruh menganalisis dimensinya, berarti debit Q ini dipengaruhi oleh H, tinggian debit, lebar, kemudian ada gravitasi, massa jenis, dan viskositas atau mu. Nah, setelah kita dapat variabel-variabel yang membangun hubungan antara variabelnya itu, jadi di sini ada variabel yang kita pilih, Ingat ya, tadi ada geometrik, kinematik, dan dinamik. Di sini dipilih yang geometrik itu B, yang kinematik gravitasi, dan dinamiknya rho. Berarti yang dipilih itu variabel ini ya. Nah, sehingga variabel yang tidak terpilih itu ada ini, viskositas, kemudian ada H, sama ada Q. Q ini jelas tidak dipilih ya, karena variabel yang akan dicari. Nah, kita susun dulu variabel yang sudah ditemukan. Ada Q, H, B, G, rho, dan mu, berarti ada 6.
Kemudian kita cari dimensinya, karena kebetulan di sini contohnya pakai FLT, bebas ya pakai FLT atau MLT. Jadi di sini ada dimensinya Q itu L pangkat 2 T-1, H L, BL, gravitasi L T-2, rho sama mu itu F ini ya, FL min 4 T pangkat 2 sama FL min 2 kali T. Nah, kalau kita kelompokkan, Q ini masuk kinematik, ini geometrik, ini kinematik, ini dinamik, ini dinamik. Nah, karena ini variabel yang kita pilih harus mewakili geometrik, kinematik, dan dinamik gitu ya. Nah, seperti contoh tadi, kita membangun karena ini variabelnya, kita belum menghitung M ya di sini. Nah, ini. Jadi M-nya ini kan ada 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, kemudian N-nya ada berapa? Ada 3 karena dimensi-dimensi ini dibangun oleh F, L, dan T, dan T-nya bermacam-macam pangkatnya, L-nya juga bermacam-macam, F-nya juga. Jadi di sini dibangun N dapat 3 ini dibangun dari F, L, dan T. Jadi N-nya ada 3. M dikurangi N berarti Pi-nya ada 3. Jadi ada Pi1, Pi2, dan Pi3. Nah, variabel yang kita pilih kan B, G, dan rho. Dari semua Pi ini kita tulis dulu B, G, dan rho. Ini hanya penulisan aja ya. 1, ini 2, ini maaf ini 3 sebenarnya. Nah, setelah variabel yang dipilih kita tulis di semua Pi, variabel yang tidak terpilih atau variabel sisa kita masukkan di setiap Pi. Jadi di sini ada Q di Pi1, pokoknya yang Pi1 ini yang variabel terikatnya, kemudian ada H, kemudian ada mu. Nah, di sini ada langsung jawabannya ya. Ini kita breakdown satu-satu lagi. Saya kasih contoh satu-satu ya biar nanti pada saat mengerjakan soal bisa. Nah, di sini misal Pi1 sama dengan B1 kali G kali rho kali Q. Kita cari analisis dimensinya. Nah, di sini kan dimensinya pakai FLT nih. Jadi mu itu tidak berdimensi, berarti F pangkat 0, L pangkat 0, T pangkat 0. B itu L. Ini jangan lupa ada pangkatnya ya. Nah, gitu. Yang variabel dipilih kasih pangkat, Q-nya nggak usah karena dia variabel sisa. Nah, di sini B1 dimensinya L, berarti pangkat A. G dimensinya LT min 2. LT min 2 pangkat B. Rho ini ya, FL min 4 T min 2. FL min 4 T, maaf pangkat 2 C. Q-nya berarti yang ini L pangkat 2 T min 1. Ini L pangkat 2 T min 1. Gini ya. Nah, sama ini dilihat ruas kiri dan ruas kanan, berarti kalau yang F dia ruas kirinya 0, ruas kanannya berarti ada yang ini aja F-nya, berarti ini F-nya sama dengan C. Berarti C-nya sama dengan 0. L-nya ruas kiri 0, ruas kanan ada A, ada B, ada min 4C, ada 2. Berarti A plus B min 4C plus 2. T-nya di sini sama dengan 0. Kita lihat ruas kiri 0, ruas kanan berarti ada min 2B, 2C sama min 1. Berarti min 2B plus 2C sama min 1. Kita cari kalau C-nya 0, misal di sini. Kalau C-nya 0 berarti di sini min 2B min 1. Berarti B sama dengan sama dengan 1 min setengah gini ya. Kalau C-nya 0, B-nya min setengah, berarti kita masukkan di sini A ditambah min setengah min 4 kali 0 plus 2. Berarti sama dengan A min setengah plus 2. Berarti A sama dengan
minus 2 plus setengah, A nya sama dengan minus 1/2 atau A sama dengan minus 3/2 gitu ya. Nah kalau kita masukkan ke nilai yang ini berarti ini ya, Pi sama dengan B pangkat A nya min 3/2, kemudian G nya sama dengan minus setengah, C nya 0 berarti nggak ada, dikali Q. Nah kita kalau sederhanakan berarti bentuknya yang ini. Nah, itu untuk yang Pi1. Sekarang kita coba yang Pi2. Yang Pi2 berarti di sini Pi2 sama dengan B kali G kali Rho kali H. Jangan lupa pangkat A, B, C. Nah, Pi-nya berarti F pangkat 0, L pangkat 0, T pangkat 0 sama dengan B-nya L pangkat A, G-nya LT min 2 pangkat B, Rho-nya ini F L min 4 T pangkat 2 pangkat C, hanya kali L. Sama ya, ini berarti yang F ruas kiri 0, ruas kanan hanya ada C. L berarti ruas kiri 0 ada A plus B min 4C plus 1. T nya sama dengan 0 min 2B, yang ini ya, min 2B, kemudian ada plus 2C. Nah kalau kita cari ABC nya, C nya di sini sama dengan 0. Kalau C nya 0 berarti kalau C nya 0 berarti ini kalau ini C nya 0 berarti B nya juga 0 ya, B nya juga 0. Nah kalau C dan B nya 0 berarti A plus 0 min 0 plus 1, berarti di sini A nya sama dengan minus 1. Jadi kalau kita masukkan ke sini dengan nilai A nya min 1, B dan C nya 0, berarti Pi2 sama dengan B pangkat min 1, B nya 0, Rho nya 0, berarti langsung kali H. Berarti di sini H per B. Nah ini sama ya. Nah ini ingat yang tadi saya bilang, kalau misalnya ada suatu Pi yang variabel tidak diketahuinya dimensinya itu sama dengan variabel yang dipilih. Jadi misal ini H kan dimensinya tadi L, B juga L. Sebenarnya kita nggak usah hitung ini, itu bisa langsung H per B kayak gitu. Ini yang tadi ya, soal yang sebelumnya. Nah gitu. Nah soal yang contoh ke Pi yang ketiga sama ya, berarti yang ini Pi yang ketiga sama dia, jadi dicari ini dicari dimensinya F pangkat 0, L pangkat 0, T pangkat 0. Ini juga nanti disamakan ruas kiri dan ruas kanan, ketemu nilai A, B, dan C nya, dimasukkan ke persamaan ini. Nanti kita sederhanakan dapatnya pasti ini gitu ya. Kemudian ini ada contoh soal lagi. Angka Reynolds adalah variabel penting pada mekanika fluida. Jadi di sini teman-teman disuruh memverifikasi kalau angka Reynolds itu benar-benar tidak memiliki satuan. Nah ini yang saya minta tadi. Caranya, Reynolds number kan rumusnya ini, Rho kali V kali D kali viskositas. Kemudian cari entah pakai FLT atau MLT boleh. Ini dua-duanya dipakai ya. Jadi dicari Rho itu FLT-nya apa, MLT-nya apa, V itu FLT-nya apa, MLT-nya apa, D-nya juga. Nah ini kalau kita sederhanakan, ini pasti habis, pasti hasilnya 0. Misalnya contoh, F ini bisa dicoret. Kemudian L, ini L pangkat min 4, ini dikurangi L2, berarti sisa 2, ini bisa dicoret juga. Nah T pun begitu, ini 2 dikurangi 1, berarti T-nya habis. Nah
FLT-nya pangkat 0 semua, itu menandakan angka Reynolds number itu memang benar-benar tidak berdimensi kayak gitu. Nah, di sini ada contoh dia diminta tentukan angka Reynolds. Di sini pada ingat nggak, angka Reynolds itu menentukan jenis aliran turbulen atau laminer. Nah, jadi di sini kalau ada suatu cairan bersuhu tertentu, biasanya itu ada ketentuan viskositasnya berapa. Jadi di sini karena suhunya 70 derajat, viskositasnya itu sekitar ini. Nah, rho air itu 1000, tinggal masukkan di angka Reynolds. Nih, rho-nya berapa, kecepatannya ini, kemudian D-nya dijadikan meter dulu karena satuannya meter, kemudian viskositasnya ini dicari, kalau viskositas air suhu 70 derajat berapa, itu hasilnya sekian. Nah, dari perhitungan ini ditemukan angka Reynolds 2,46 kali 10 pangkat 5, atau kita jabarkan tuh 246.000. Nah, kira-kira kalau angkanya 246.000, ini alirannya apa? Berarti ini alirannya turbulen karena di atas 4.000 ya. Kayak gitu. Jadi nanti coba diingat-ingat, di bab lalu ada aliran laminar itu di atas berapa, turbulen berapa, kayak gitu ya. Nah, di sini ada contoh soal tinjau peristiwa naiknya gelembung udara. Nah, jadi di sini nanti sudah saya sediakan variabelnya apa aja, sudah saya kelompokkan juga. Nanti teman-teman tinggal cari dimensinya ya. Diameter berarti L gitu ya. Nanti dicari ya kecepatan itu apa, viskositas apa, percepatan apa. Nah, ini sudah saya pilihkan variabel terpilihnya itu ini. Nah, jadi di sini ada pernyataannya, tulis fungsinya apa aja. Berarti karena variabelnya ini ada 6, variabel terpilihnya ada 3, jadi nanti paling tidak cari Pi1, Pi2, Pi3, karena 6 dikurangi 3 itu sama dengan 3, berarti Pi-nya nanti ada 3. Nih, hitung MN-nya berapa, hitung nilai Pi1 berarti sampai Pi3, analisis setiap dimensinya, cross check juga hasilnya itu tanpa dimensi. Cara cross checknya itu kayak gini, sama ya, yang ini juga ditulis. Ini sudah saya kasih berapa variabelnya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini variabel yang dipilihnya, berarti nanti variabel sisanya tinggal dimasukkan aja. Berarti nanti juga sama, ini di cross check gitu ya. Coba dikerjakan, contoh soalnya ada di atas.